welcome back to my vlog. My name is Wildan. I am from X Social 5. I will be talking you to observe and analyze threat of environment in my home. Are you so enjoy my vlog? Lingkungan hidup yang kita bahas sekarang adalah lingkungan sawah. Lingkungan sawah terbagi menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Lingkungan biotik seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Hewan ada katak, tikus, serangga-serangga, burung, dan lain-lainnya. Kalau biotik tentang tumbuhan, ada padi, kacang-kacangan, pisang, dan mangga. Terus yang abiotiknya seperti batu, tanah, udara, dan air. Tanah di sawah terbagi menjadi dua, ada tanah humus dan aluvial. Dan ini pengertian dari tanah humus. Humus adalah tanah yang sangat subur, terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat. Humus dikenal sebagai sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mengalami perombakan oleh organisme dalam tanah, berada dalam keadaan stabil berwarna coklat kehitaman. Pengertian tanah aluvial. Tanah aluvial ini merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur yang biasanya terbawa aliran sungai. Biasanya tanah ini ditemukan di bagian hilir atau daerah Contoh rendah. dari tanahnya. Di sawah juga ada yang dinamakan sungai. Sungai ini untuk mengairi sawah dan untuk tempat tinggal makhluk hidup seperti katak, ikan, dan yang lain-lainnya. Di sini juga ada yang dinamakan siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Hidrologi merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan siklus air, berkaitan dengan asal, distribusi, dan sifat air. Setelah kita mengenal tentang lingkungan hidup sawah, kita akan membahas tentang sejarah asal mula muncul pertanian dan perkebunan. Munculnya pertanian dan perkebunan pada itu adalah pada zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Zaman Neolitikum atau bisa disebut juga zaman batu muda ialah tingkat atau fase kebudayaan yang ada pada dalam zaman prasejarah yang dimana mempunyai ciri berupa unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan tersebut meliputi peralatan yang terbuat dari batu yang diasah, pertanian menata, peternakan, serta pembuatan tembikar. Ini yang disebut peralatan yang diasah pada zaman Neolitikum. Ciri-ciri zaman Neolitikum. Pada zaman Neolitikum berlangsung, kehidupan manusianya telah berangsur-angsur menetap serta sudah mulai mengenal cara bercocok tanam meski teknik yang digunakan sangatlah sederhana. Pada zaman ini, budaya berburu juga masih dilakukan, namun manusianya telah dapat menghasilkan bahan makanan sendiri yang disebut dengan istilah food processing. Peralatan yang digunakan pada masa ini telah diasah hingga halus, bahkan manusianya juga sudah bisa membentuk peralatan dengan sentuhan estetik. Nah, itulah sejarah adanya munculnya pertanian atau perkebunan di zaman sekarang. Setelah kita membahas tentang sejarah pertanian dan perkebunan, kita harus juga membahas tentang pelestarian alam. Pelestarian alam atau pelestarian tumbuhan dan hewan itu berguna bagi kita, karena tumbuhan adalah sumber makanan bagi kita, jadi kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Guys, thank you for watching my video. Bye.